Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pelatihan dan Pengembangan Profesional, dan yang saya hormati Bapak narasumber yang sudah menyempatkan kehadirannya, waktunya, dan yang saya hormati Bapak Ibu para peserta pelatihan. Sehubung dengan menyingkatnya waktu, kan kemarin sudah ada pembukaan, dan yang kedua sekarang dengan pelatihan dan pengembangan dengan materi yang kedua, materi tentang program kearsipan digital yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Rizka Hermawan, Sarjana Komputer. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Pak Kasino dan teman-teman lainnya yang mengikuti acara ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya dari Panitia sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan beberapa experience yang pernah saya lakukan sebelumnya terkait dengan arsip digital atau digital arsip. Nah, sebelum kita mulai mungkin bisa ditampilkan dulu Mas untuk slide-nya. Iya. Kenapa? Oh enggak apa-apa. Oke, untuk pertama saya mulai dari program pengarsipan digital ini langsung ke step 2, Mas. Oh ya, ini sekilas tentang saya, jadi adapun experience yang saya nanti share ke teman-teman itu tidak jauh-jauh dari pengalaman saya mengenai yang sudah saya lakukan. Jadi untuk basic saya itu sebagai sistem informasi itu bergerak di bidang digital. Poin pertamanya di web developer dan poin keduanya sebagai project manager. Jadi posisi untuk saat ini yang kegiatan yang saya lakukan itu selain sebagai web developer juga sebagai project manager di yang satu di Skyren, yang satunya di Mari Liburan. Jadi nanti apapun yang saya sampaikan itu kurang lebih adalah experience yang saya dapatkan di kedua tempat ini. Next. Nah, ini untuk konten materi. Jadi nanti sebelum kita ngomong program mengenai arsip digital yang digunakan itu perlu kita sampaikan bahwa journey atau flow dari pengarsipan yang manual itu harus selesai dulu atau beres dulu sebelum kita ngomongin ke yang digital. Karena sebenarnya digital itu hanya salah satu tool bentuk untuk memudahkan dibanding dengan bentuk yang fisik itu. Nah, ini mungkin saya sampaikan dulu untuk konten materinya itu ada 6, saya bagi menjadi 6 seksi. Yang section pertama definisi, section kedua tujuan, section ketiga sumber data. Selanjutnya, next. Nah, yang selanjutnya adalah tata cara, selanjutnya kelebihan, dan yang ketiga tools. Nah, mungkin nanti yang paling paling representatif dari judul sebenarnya kan yang tools itu. Jadi program apa yang nantinya bisa digunakan. Tapi sebelum ke tools itu, kita harus ngomong balik dulu tentang arsip digital itu secara fisiknya itu seperti apa gitu. Next, Mas. Nah, ini definisi, next. Nah, jadi poin untuk digital arsip itu ketika kita ingin merubah dari sesuatu yang fisik atau kertas, itu maka definisi yang eh, harus kita miliki atau harus kita capai itu harus merangkum 3 poin ini paling tidak, definisi mudahnya itu. Yang pertama itu mengumpulkan informasi dengan direkam dan disimpan melalui komputer. Nah, jadi ketika kita mau konversi atau membuat sistem digital ya berarti poin pertama itu harus terpenuhi dulu. Jadi di mana cara perikotan, perekaman dan simpannya itu harus secara elektronik digital. Kita sebutnya biasanya paperless gitu.
Nah, yang kedua adalah distribusi dan disajikan secara elektronik. No issue with time sama no issue with location. Ini maksudnya ketika poin 1 itu sudah terpenuhi, maka poin kedua itu harus paralel, harus dilakukan selanjutnya, karena tidak semua yang kita record atau tidak semua yang kita hasilkan dan kita simpan dengan elektronik itu nanti akan menjadi digital arsip kalau poin 2 itu tidak terpenuhi. Jadi bisa dengan mudah disajikan dan dengan mudah disalurkan dengan poin 2 itu. No issue with time dan no issue with location. Itu maksudnya kendala waktu dan kendala lokasi itu harus diartikan se-zero mungkin, se-nol mungkin. Jadi waktu untuk distribusi, pengaksesan, dan lokasi itu harus dibikin se-zero mungkin dibandingkan dengan kalau kita mungkin mengakses arsip secara fisik kan tentu secara waktu sama lokasi itu pasti akan lebih effort daripada dibikin sistem digital itu. Jadi poin kedua itu juga harus terpenuhi, di mana isu with time sama isu with location itu harus clear gitu. Kalau enggak ya dia enggak menjawab yang ada di arsip secara manual itu atau secara fisik. Nah, definisi yang merangkum yang ketiga poinnya adalah supaya dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan, dan dipakai kembali. Nah, poin ini harus sebenarnya sejalan dengan poin kedua. Kalau bisa didistribusikan berarti itu tandanya adalah mudah dikelola, dilihat, dan dipakai kembali. Nah, kenapa poin ini harus dimasukkan? Karena tidak semua yang dihasilkan dan tidak semua yang disajikan secara elektronik itu bisa menjadi semacam digital arsip. Contohnya mungkin kalau kita tahu koleksi-koleksi dari foto, koleksi dokumen kita, itu kalau sifatnya poin ketiga itu tidak terpenuhi, ya berarti dia hanya semacam koleksi pribadi gitu. Jadi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk digital arsip. Itu jadi poin ketiga ini itu harus terpenuhi semuanya sebelum kita membuat aplikasinya atau kita menggunakan toolsnya. Maka poin ketiga ini seminimal mungkin memang harus terpenuhi. Oke Mas, selanjutnya. Nah, ini tujuannya, jadi kalau definisinya tadi itu udah terpenuhi, maka tujuan dari digital arsip itu harus bisa memenuhi dua ini, untuk mengamankan dokumen dalam bentuk digital itu tujuan umumnya, dan yang tujuan khususnya merubah efek turunan yang dihasilkan. Sebelumnya Mas, nah ini. Lanjut. Next. Nah ini. Nah jadi kalau kita membuat digital arsip itu tujuan itu bisa dibedakan menjadi dua, ada tujuan umum sama tujuan khusus. Tujuan umum itu ya bagaimana kita memiliki data dari sesuatu yang fisik itu tadi menjadi bentuk yang digital. Jadi dia semacam konversi gitu. Jadi nanti pendekatannya yang bisa dilakukan itu tidak harus dengan mendatangi lokasi dari pengarsipan itu, tapi langsung melalui yang digital itu yang bisa diakses dari mana saja sama tidak terkendala waktu. Nah, itu tujuan umumnya. Sementara untuk tujuan khususnya itu dibikin ini, ditujukan untuk merubah efek turunan yang dihasilkan oleh pengarsipan fisik. Jadi tujuan khusus dari adanya digital arsip itu ya merubah atau bahkan menghilangkan turunan yang dihasilkan oleh pengarsipan fisik. Jadi apa yang kita hadapi di pengarsipan fisik, kita sebutnya mungkin obstacle atau rintangan, itu harus diturunkan atau dirubah ketika kita ingin membuat semacam digital arsip. Nah, di situ mungkin salah satu turunan yang dihasilkan oleh pengarsipan fisik pertama adalah space ruang penyimpanan, proses pengamanan dokumen, cara pengaksesan dokumen, cara pemasangan dokumen, dan lain. Nah, kita mulai dulu yang paling mudah itu space ruangan ya. Jadi kan itu kalau kita bermain dengan arsip yang manual, mau nggak mau ruangan yang dibutuhkan itu pasti akan berbeda dengan yang digital. Nah, fungsi pengarsipan digital itu adalah yang merubah atau bahkan menghilangkan turunan yang dihasilkan oleh pengarsipan fisik itu. Jadi ketika
di-convert jadi digital, maka isu dengan ruangan itu harus menurun paling tidak. Atau bahkan lebih mendekati zero gitu. Space-nya mungkin dari perbandingan misal 100 dia turun menjadi 2 gitu. Itu dari sisi space. Terus dari proses pengamanan. Nah, kalau dari proses pengamanan, kalau yang kita hadapi di fisik, di arsip fisik, maka pengamanan yang bisa dilakukan itu ya secara penjagaan lah. Jadi dia tidak double penjagaan gitu. Kalau secara digital kan secara digitalnya iya, secara fisik dari tempat penyimpanan data atau di server itu juga iya. Nah, itu adalah tujuan khusus yang harus dicapai dari sebuah sistem arsip digital dengan keyword itu tadi, merubah efek turunan atau bahkan menghilangkan. Next, Mas. Nah, ini sumber data. Next. Nah, jadi kalau kita ingin mengkonversi atau membuat sistem digital itu secara umum sumber datanya hanya 2 ini. Karena pada dasarnya ketika kita mengkonvert itu kemungkinannya adalah kita sudah memiliki arsip secara fisik atau belum. Jadi kalau kita belum memiliki arsip secara fisik, berarti ya memang source yang akan kita ciptakan itu pure digital. Jadi dari proses data dokumen itu dari awal memang input, proses sama outputnya itu memang dihasilkan secara digital. Mungkin kalau di sini kita ambil contoh yang dekat itu kita ke KHS atau ke KRS-nya teman-teman mahasiswa, itu kan salah satu nanti kalau dijadikan arsip, dijadikan semacam digital arsip, dia adalah sesuatu yang dari awal itu memang dihasilkan dari input secara digital. Jadi secara mata pelajarannya, secara penilaiannya itu memang dia bukan hasil konversi tapi merupakan input dari setiap urutan dari dosen atau dari karyawan gitu. Nah, itu yang disebut pure digital. Misal kalau yang paling dekat dengan kita, kalau kita ke aplikasinya Gojek atau Grab itu, maka dia secara otomatis dia akan menghasilkan struk itu. Nah, struk yang dimaksud itu adalah salah satu bentuk arsip digital yang sedari awal itu inputnya sudah digital. Jadi ketika kita pesen antara lokasi 1 ke lokasi 2 itu sudah jadi bahan untuk menjadi arsip digital. Itu yang pure digital. Nah, yang kedua adalah alih media atau konversi. Jadi kalau alih media ini asumsinya adalah kita sebagai instansi atau kita sebagai lembaga itu sudah mempunyai dokumen yang memang sudah dicetak, yang dari dulu dihasilkan dari print atau ketikan. Nah, yang proses kedua ini memang isunya adalah bagaimana dari yang berbentuk fisik, buku atau kertas itu, dokumen itu harus kita konversi dengan model scan atau photoshoot kalau untuk sekarang. Itu untuk sumber datanya. Next, Mas. Nah, ini yang section 4, kalau dari tadi ada tujuan, ada source-nya. Nah, yang ini adalah tata cara pengarsipan digitalnya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa sebelum kita membuat arsip digital, maka flow atau journey dari sesuatu yang fisik itu harus selesai di tahap ini. Tahapan yang perlu dilakukan dalam membuat pengarsip digital. Next, Mas. Nah, ini yang pertama ada alur bisnis, yang kedua hak khusus untuk user, 3 alih media, 4 input data atau dokumen, 5 koreksi. Nah, di situ kalau ada 5 poin 1 sampai 5 itu, yang untuk poin 3 sama 5 itu kenapa bertanda merah, karena dia itu step itu dengan dilakukan dengan asumsi dasar bahwa instansi atau lembaga itu sudah memiliki arsip secara fisik. Jadi ada proses alih media sama proses koreksi. Sementara kalau asumsi dasarnya adalah kita pure menggunakan yang data digital sebagai inputnya, maka proses 3 sama 5 itu tidak perlu dilakukan gitu. Nah, proses yang pertama adalah proses bisnis. Alur pengarsipan dokumen fisik sudah mempresentasikan keadaan secara presisi. Nah, di tahap inilah mungkin segala bentuk SOP atau segala bentuk tata cara itu harus selesai. Jadi sebelum
dia digeser menjadi sebuah development atau bahkan menjadi aplikasi, maka alur proses bisnisnya ini harus selesai. Contoh yang dimaksud alur pengarsipan itu seperti ini. Misal kita ambil contoh yang dekat di Umaha itu, apa sih dokumen yang pengen diarsipin? Kategori apa yang harus diarsipin? Nah, itu kita sebutnya sebagai master kategori arsip, itu harus selesai di-define di awal gitu. Jadi di aplikasi itu nanti ada proses penambahan kategori apa tidak, dia dimungkinkan untuk melakukan penambahan atau edit dokumen, jenis dokumen apa saja, itu harus selesai di tahap ini. Jadi ketika dia nanti pada proses development atau bahkan sudah selesai, maka aplikasi digital kita itu tetap punya yang kita sebut dengan batasan masalahnya itu. Nah, itu harus selesai atau harus diselesaikan pada tahap satu ini. Itu mungkin dari kategori. Terus selanjutnya salah satu alur bisnis itu yang paling dekat itu adalah tentang hak khusus user itu. Jadi pada proses pengarsipannya itu siapa saja yang boleh input, siapa saja yang berhak menjadi pengakses dari dokumen X misal, terus siapa saja yang menjadi approval dari bahwa dokumen ini udah layak atau udah memenuhi untuk dijadikan arsip. Nah, itu bagian dari proses bisnis yang terangkum dalam hak khusus user. Jadi nanti misal di Umaha ini ada pengarsipan secara global mulai dari tingkat prodi sampai universitasnya, itu memungkinkan yang bisa mengakses arsip itu adalah banyak orang. Yang terpenting adalah setiap orang itu mempunyai hak khusus user. Misal setingkat dekan apa aja privilege yang bisa dikasih, terus untuk karyawan privilege apa yang bisa dia lakukan. Nah, itu ada pada hak khusus untuk user. Nah, yang ketiga ini kalau alih media seperti yang tadi, jadi ketika proses 1 dan 2 itu selesai, maka ketika source yang dipakai adalah dokumen fisik atau arsip yang sebelumnya sudah ada, maka perlu dilakukan proses ketiga itu, alih media, yaitu konversi, biasanya di foto atau di scan gitu. Nah, yang keempat ini input data dokumen untuk merecord data ke aplikasinya. Jadi setelah proses 1, 2, sama 3-nya itu sudah ready, maka dia bisa dimasukkan di aplikasinya. Jadi di record, di istilahnya kita match and link-kan lah. Jadi dokumen ini harusnya disimpan di mana, dokumen ini harusnya diletakkan di mana dengan pengkodean seperti apa. Nah, itu adalah poin di step nomor 4. Nah, selanjutnya yang untuk 5 koreksi itu adalah untuk asumsi kalau yang tadi itu seperti poin 3 bahwa arsip itu sudah memiliki arsip secara fisik, maka harus ada koreksi perbandingan antara posisi yang di arsip fisik dan setelah dihasilkan oleh aplikasinya, itu perlu dikoreksi. Kenapa kalau yang digital itu nggak perlu koreksi? Karena kalau yang digital itu kan dia base-nya memang secara aplikasi. Nah, aplikasi itu boleh digunakan, itu sebenarnya juga sudah melalui tahap 5. Tapi kalau aplikasi itu kan development-nya atau pengembangannya itu sudah ada timnya sendiri untuk melakukan koreksi. Nah, jadi kalau untuk yang digital itu proses koreksi itu dilakukan pada tahap sebelum aplikasi itu dilempar ke user. Jadi ketika aplikasi digital itu udah dilempar ke user, berarti itu asumsinya memang journey atau flow atau koreksinya itu sudah merepresentasikan. Ini yang untuk tahap pengarsipan digital. Selanjutnya, Mas. Nah, ini kelebihan dan kekurangan. Jadi ketika kita membahas perubahan atau konversi atau pembuatan aplikasi digital yang tujuannya pasti untuk menjawab kendala yang di fisik, itu tetap ada plus minusnya untuk yang fisik sama yang digital. Nah, di sini saya pilih 5 berapa itu? 7 teratas yang secara langsung itu terlihat di antara perbandingan antara yang fisik sama yang digital. Yang pertama itu tentang keamanan. Nah, di situ kita bilang keamanan karena bagaimanapun juga dokumen itu kan
punya nilai histori sendiri, makanya perlu keamanan. Nah, kalau kita bandingkan antara yang fisik sama digital, yang fisik itu relatif main ya apa kurang, yang digital plus itu secara gampangnya adalah kalau yang fisik itu yang ada hanya fisik, tapi kalau yang digital itu ada fisiknya, ada digitalnya. Maksudnya adalah kalau keamanan di fisik itu ya berarti kita cukup datang ke lokasinya penyimpanan itu. Tapi kalau yang digital, selain kita datang ke lokasi penyimpanannya, kita juga tahu cara mengakses data itu seperti apa. Jadi semacam dua kali kalau kita ingin masuk ke data itu. Itu yang secara keamanan. Nah, kalau yang secara biaya itu dua-duanya saya kasih plus min, termasuk yang digital itu, karena sebenarnya itu harus ini diukur dengan berjalannya waktu juga sih. Misal kalau kita ngomong dokumen fisiknya itu dari awal hanya sedikit, ketika kita konversi ke digital, maka mungkin digital akan lebih mahal karena space yang dibutuhkan di fisik itu relatif kecil. Jadi misal untuk yang fisik itu segini hanya membutuhkan nilai X, sementara untuk proses konversi ke digital dia membutuhkan peralatannya seperti server, seperti jaringannya itu lebih gede. Maka bisa jadi yang digital di awal-awal itu pasti akan lebih mahal. Nah, tapi berjalannya waktu itu nanti justru kebiasaan yang terjadi adalah ketika data secara dokumen fisik itu udah gede, udah besar, maka disitulah biaya digital itu akan relatif lebih turun, lebih murah gitu. Itu kenapa di situ saya kasih anda plus minus itu harus melihat perjalanan waktu dari bagaimana sih instansi sama dokumen itu menghasilkan dokumen itu. Itu poin yang biaya, yang selanjutnya poin perawatan atau maintenance. Kalau kita ngomong ke perawatan untuk yang di fisik sama di digital, bisa kita simpulkan kalau yang di digital itu lebih unggul, lebih mudah, karena perawatan fisik itu ya kita secara perorangan itu harus mengecek satu persatu dari dokumen itu sih, dari dokumen yang disimpan di brankas atau di loker gitu, itu akan membutuhkan waktu dan akan membutuhkan effort yang lebih gede dibandingkan jika perawatan itu secara digital. Terus resiko manipulasinya kalau di fisik itu lebih unggul dibanding yang digital, itu karena sesuatu yang fisik itu untuk dilakukan manipulasinya itu lebih mudah dimitigasi daripada yang digital. Itu karena pertama ya karena dia berupa hard kan, berupa hard copy gitu, berupa sudah menjadi kertas. Jadi kalau ada perubahan itu lebih mudah dideteksi atau dimitigasi daripada ketika manipulasinya itu dilakukan di digital. Itu dari sisi resiko manipulasi. Nah, kalau dari sisi space, ya pasti kalau space-nya itu pasti fisik jauh lebih memerlukan tempat dibanding dengan yang digital. Karena kan bagaimanapun juga digital itu data tersentralize hanya pada server itu saja. Jadi secara space ruangan itu yang dibutuhkan ya seberapa gede dari server itu. Sementara kalau si fisik dia ya seberapa banyak dokumen itu. Jadi perbandingannya itu kalau di fisik itu ruangannya itu berbanding lurus dengan jumlah atau banyaknya dokumen. Tapi kalau yang digital itu berbanding lurus, tapi tingkat perbandingannya nggak kayak yang di fisik. Karena memang dia pada satu device atau pada satu storage gitu. Yang selanjutnya adalah lifetime. Nah, ini lifetime ini umur dari dokumen itu sendiri, perbandingan antara yang dokumen sama yang digital. Nah, kenapa yang fisik itu saya kasih tanda plus atau lebih memiliki keunggulan dari digital? Itu karena semata-mata untuk dokumen yang fisik itu kita bisa memproyeksikan umur dari dokumen ini. Sementara yang digital itu nggak bisa dalam artian kalau di digital itu kemungkinan data hilang dalam sekejap waktu itu lebih memungkinkan daripada yang fisik. Contohnya paling gampangnya adalah kena virus.
terus data hadisnya korup. Nah, jadi di situ lifetime itu representasi dari bahwa kita tidak bisa memprediksi terkait dokumen fisik dan digital itu. Kalau di fisik itu relatif bisa kita prediksi, sementara yang digital enggak. Nah, itu makanya saya sebut lifetime-nya lebih plus di fisik. Terus yang selanjutnya efektivitas. Nah, kalau efektivitas ini adalah sebenarnya rangkuman dari beberapa poin yang itu istilahnya memudahkan bagaimana user itu memakainya itu sih. Komponen efektivitas itu salah satunya adalah waktu, terus time respon. Jadi bagaimana waktu yang kita butuhkan ketika kita membutuhkan misal dokumen surat keterangan kerja gitu ya, surat keterangan pegawai. Nah, itu dari efektivitas pasti yang digital akan memberikan respon time yang lebih cepat daripada yang fisik. Karena yang fisik kan kita harus perlu menemui yang bersangkutan gitu. Nah, yang terakhir adalah retensi otomatis. Nah, retensi otomatis ini semacam expired atau kadaluarsa dari dokumen itu. Kan ini tadi dokumen itu kan kalau disebut dalam digital arsip harus didistribusikan, mudah diakses. Nah, retensi ini adalah ketika dokumen itu memiliki masa umur atau expirednya, itu kalau yang fisik ya maka harus kita pisahkan secara manual bahwa memang dokumen ini udah nggak diperlukan, dianggap sudah tidak valid, dianggap sudah expired, ya maka proses pemisahannya untuk diakses ya harus kita pisahkan dari lokernya atau dari tempat penyimpanannya untuk agar dia tidak bisa diakses karena memang retensinya udah selesai. Sementara yang digital retensinya cukup ya karena memang dia digital, dia bisa menggunakan parameter tanggal berapa lama dia diinput dan berapa lama umurnya. Maka ketika dia diinput per hari ini dengan dikasih retensi 2 tahun, maka nanti 2 tahun berikutnya otomatis hilang karena memang dia udah diotomasi secara digital. Nah, itu jadi dari sisi retensi pun digital itu lebih memiliki keunggulan. Next. Nah, ketika dari journey tadi, dari kebutuhan atau mulai dari definisi, terus tujuan yang harus dicapai sampai tata caranya itu harus clear. Nah, baru kita ngomongin ke masuk yang program itu. Jadi tool arsip digital itu adalah bantuan untuk mengaplikasikan journey atau SOP dari yang sudah kita bikin di tahap sebelumnya itu tadi, di tata cara itu tadi. Nah, ini saya kasih contohnya adalah 3 teratas ya yang selama ini familiar digunakan oleh orang-orang. Mungkin teman-teman di sini sudah pada familiar dari ikonnya. Yang pertama itu ada Sync Drive atau yang dulu Google Drive, terus yang kemudian ada Dropbox, yang kemudian OneDrive, Trello sama iArsip. Nah, mungkin dari teman-teman sudah biasa memakai ini. Cuma untuk yang 4 mulai dari Google Drive sampai Trello itu kita sebutnya sebagai storage cloud lah. Jadi dia itu memang layanan publik yang disediakan dari mereka untuk menyimpan data secara digital dan pengaksesannya itu secara cloud. Nah, tapi apakah 4 itu tadi ketika kita gunakan sebagai pengarsipan digital itu sudah menjawab dari kebutuhan kita? Itu belum tentu. Karena dari keempat itu dia sifatnya itu pasif bahwa dia menyediakan storage-nya untuk penyimpanan untuk berupa file-file apa aja, tapi secara journey atau secara SOP-nya mereka tidak menyediakan itu. Jadi misal nih kalau di Google Drive itu kan kita upload sebanyak mungkin bisa kan. Nah, itu apakah sudah memenuhi atau mengakomodasi dari journey, misal ternyata di Umaha itu per karyawan atau user yang boleh mengupload itu per harinya adalah dibatasi katakan 50 MB. Nah, apakah journey kebijakan 50 MB itu tadi sudah terjawab sama Google Drive? Pastinya enggak kan. Nah, itu makanya untuk yang 4 itu dia sebagai storage-nya itu memang membantu, tapi untuk secara SOP-nya dia belum tentu membantu atau menjawab dari kebutuhan yang dibutuhkan suatu lembaga itu. Nah, sementara yang iArsip ini adalah dia sifatnya
sifatnya lebih customized. Jadi e-arsip ini bukan nama aplikasi sih, tapi lebih ke penamaan arsip elektronik gitu. Nah, kalau e-arsip itu dia di samping seperti yang storage cloud seperti yang 4 sebelumnya, dia sudah ada journey atau SOP yang sudah di-create dari sebelumnya. Jadi misal kalau yang tadi saya katakan misal per karyawan itu per hari maksimal 50 MB, maka di e-arsip itu sudah ada. Jadi misal per hari ini per jam ini sudah 50, nanti jam 3 atau jam selanjutnya itu pasti dia dapat warning atau dapat notifikasi bahwa storage yang kamu pakai untuk hari ini sudah melebihi batas. Nah, itu karena ya memang yang e-arsip itu bukan hanya sekedar storage cloud tapi dia sifatnya customized. Nah, ini biasanya setiap instansi atau perguruan itu dia punya journey-nya masing-masing. Dan yang diterapkan di semacam misal kalau di sini kayak di Langitan itu, nah itu salah satu bentuk e-arsipnya adalah ya kayak yang KHS itu tadi. KHS itu bisa KRS itu bisa di print kalau udah disetujui sama dosen walinya. Nah, sesuatu yang itu pasti nggak akan kita dapati di yang 4 itu tadi, 4 sebelumnya, karena dia basisnya hanya sebagai storage cloud, bukan sebagai journey atau SOP dari suatu lembaga. Itu dari tools aplikasi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk acara ini yang berkaitan dengan digital arsip. Nanti selanjutnya kalau ada pertanyaan bisa saya sampaikan ke panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo silakan. Mungkin dari panitia juga yang ada yang mau bertanya. Pak Kasino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizka atas penjelasannya panjang lebar yang berkaitan dengan kearsipan. Nanti bisa disatukan dengan programnya Mas Tony, karena dalam pengelolaan UMAH ini tersentral pada Direktur Sistem Informasi. Ya, sangat bagus sekali memang dalam era digitalisasi saat ini kalau kita tidak menggunakan digitalisasi kearsipan, kita akan jauh ketinggalan. Ya. Namun demikian perlu karena kearsipan itu kompleks, sangat-sangat kompleks, mulai dari proses persuratan. Karena proses persuratan itu saja itu harus melewati 8 tahapan. Kalau saya cermati, ya yang saya lakukan itu 8 tahapan. Yang pertama adalah rencana yang ada di fata morgana kita. Apa fata morgana kita, AQ kita, merencanakan sesuatu apa yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Terus yang kedua adalah konsep. Yang ketiga pengetikan, yang keempat tanda tangan, yang kelima penomeran. Kenapa kok penomeran itu paling belakang, tidak tanda tangan dulu? Karena sesuai ketentuan ya, di sini ya, khususnya dari pedoman dari Pak Rektor itu tanda tangan dulu baru penomeran. Ya. Karena lain lembaga, lain pembakuannya ya. Jadi kalau di sini seperti itu. Setelah itu baru penggandaan. Setelah penggandaan pendistribusian atau pengiriman. Yang ke-8 baru pengarsipan. Ini sangat kompleks sekali tentang pengarsipan, karena pengarsipan itu ada confident dan non-confident. Kalau pengetahuan saya mungkin dikoreksi kalau salah, Bapak Ibu sekalian, confident itu adalah yang rahasia. Contoh pembinaan karyawan, terus juga nilai, itu kan confident. Non-confident ya pengumuman SK dan sebagainya itu merupakan non-confident. Dan juga
kearsipan sendiri ada dua bentuk, bentuk pasif dan bentuk aktif. Kearsipan bentuk aktif itu contohnya saja data karyawan, karena karyawan itu berkembang. Ya, mungkin dimutasi sana, dimutasi sini, kenaikan pangkat, terus juga ada perubahan data, itu data aktif. Terus juga akademik, wah akademik ini luar biasa. Ya, karena mulai dari pendaftaran sampai purna studi itu berjalan terus. Ya. Terus juga keuangan. Nah, ini keuangan itu ini merupakan confident ya. Karena yang bisa membuka keuangan penelitian aja keuangan tidak boleh dibuka. Ya. Nah, ini seperti itu. Jadi termasuk aktif. Karena apa? Keuangan itu akan ditinjau setiap saat. Karena berkaitan dengan pertanggungan jawab. Ya. Terus yang berikutnya perpustakaan. Kenapa kok perpustakaan termasuk arsip aktif? Karena perpustakaan itu tidak tahu itu perpustakaan elektrikal ya atau perpustakaan manual itu selalu ditinjau kembali. Contoh nyusun skripsi aja minta golek acuan, cari buku juga golek acuan, mau ngajar sinau golek referensi kan itu ya, aktif ya. Itu yang dikatakan aktif. Ada kearsipan pasif. Apa yang dikatakan kearsipan pasif? Itu yang tidak dipakai lagi. Katakan dipakai sekali wis dibuat. Contoh pengumuman, edaran, undangan, setelah dihadiri ya sudah. Kan itu kan. Ini sebagai contoh aja. Mungkin itu aja yang saya tambahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menanyakan terkait pengalaman mungkin dari Mas Rizka tentang aplikasi yang tadi yang dicontoh-contohkan tadi barusan itu yang terakhir. Nah itu kira-kira kalau menurut Mas Rizka itu mana yang kira-kira tuh aman untuk arsip, setidaknya arsip yang sangat rahasia dan tidak akan mungkin bocor atau intinya aman untuk apa ya istilahnya nggak akan hilang gitu. Mungkin itu aja untuk sementara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iva. Oke, terima kasih. Mungkin saya jawab dari yang terakhir dulu ya Mbak. Dari Mbak Iva terkait dari tools yang tadi itu yang paling representatif atau yang paling memungkinkan untuk menjawab kebutuhan data yang penting ya. Jadi kalau kita ngomong penyimpanan data itu setahu saya dan pengalaman saya memang untuk dunia pendidikan itu secara server itu memang tidak disarankan atau bahkan dilarang untuk ditaruh di cloud platform yang sifatnya komersil seperti Google Drive, seperti Dropbox, seperti OneDrive itu. Jadi untuk kebutuhan internal yang sifatnya rahasia itu memang tidak disarankan ke situ, seperti rumah sakit itu pasti tidak akan memakai itu karena dia sifatnya ada kredensial atau data itu, dokumen itu memang hanya boleh atau diakses di circle mereka sendiri gitu. Jadi tidak untuk publik. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomong secara security ya kita juga tidak meragukan lah platform seperti Google, seperti Dropbox itu bakal mudah diambil datanya. Cuma secara kebijakan itu memang biasanya cloud storage dari lembaga khususnya yang untuk negara ya itu biasanya memang dia harus ditaruh di tempat sendiri. Nah kalau dari aplikasi tadi yang paling memungkinkan itu adalah e-arsip. Jadi secara aplikasi dan secara source penyimpanan itu memang dia dideploy atau ditaruh di server sendiri. Makanya ini kan DSI juga udah ada pengadaan server, itu salah satu kebutuhannya kan karena memang data-data yang untuk kebutuhan internal itu tidak perlu ditempatkan di luar gitu.
Itu udah lazimnya seperti itu Mbak. Kalau untuk kebutuhan-kebutuhan internal, apalagi kalau kebutuhannya itu menyangkut keuangan, terus menyangkut stok itu lebih disarankan memang dipasang di sendiri di internalnya biasanya. Itu. Menjawab nggak Mbak kira-kira? Apa ada respon? Ya. Iya. 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 Sebenarnya gini, kalau ketika instansi atau tempat itu belum ada pengadaan aplikasi semacam e-arsip atau lainnya, sebenarnya memakai tool yang 3 tadi sebenarnya bisa selama kita benar-benar membuat atau memakai akun itu benar-benar kita gunakan untuk kebutuhan kerja itu saja. Jadi kan kita sebagai pribadi kan bisa punya akun karena untuk kebutuhan kita browsing, tapi sebagai pribadi pegawai di Umaha kita ya bikin akun khusus yang penggunaannya memang untuk itu saja. Jadi paling tidak kalau harus terpaksa memakai itu, ya kita bedakan saja akunnya. Memang ini akun untuk kerjaan, yang satu akun untuk memang secara pribadi digunakan gitu. Itu Mbak. Iya boleh. Iya. 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 Ya, kalau untuk 3 platform di atas tadi ya, yang dia base-nya kan memang user base kan. Di aplikasi yang memang sebenarnya itu diberikan untuk penggunaan secara pribadi kan, kayak Google, kayak Dropbox itu kan memang secara pribadi dipakai. Nah, kalaupun terkait dengan isu virus atau lainnya itu sebenarnya bukan pada platform mereka sih, tapi pada platform operating system atau di antara mereka sama kita itu ada semacam yang memasukkan malware atau virus sebagainya. Jadi kalau dari sisi mereka sebagai platform untuk menyimpan dokumen kita, mereka nggak ada isu. Yang ada isu adalah bagaimana kita memaintain operating system yang biasanya kita gunakan. Makanya kalaupun seandainya udah ada e-arsip di sini, e-arsip itu juga enggak terus langsung dipakai terus tinggal digunakan, tapi dia tetap ada bagian IT-nya yang tetap memantau itu karena untuk isu yang Mbak Iva tadi sampaikan. Jadi tetap ada maintenance dari sisi aplikasinya sih. Tapi kalau untuk yang cloud platform itu maintenance-nya lebih ke kita karena mereka kan hanya sebagai platform penyedia secara luas itu. Nah, yang bisa kita pastikan adalah penggunaan browsing kita, operating system kita yang aman. Tapi kalau e-arsip itu kan aplikasi punya kita sendiri. Nah, itu bisa di-maintain juga dari developernya atau tim IT-nya. Gitu, Mbak. Nah, untuk yang Pak Kasino tadi, terima kasih tambahnya. Itu memang isunya luas sekali kalau untuk e-arsip ini, karena pada dasarnya segala sesuatu yang digitalkan itu kan sebenarnya sesuatu yang sudah disepakati secara fisik, secara hard copy di suatu instansi kan. Makanya tadi ketika Pak Kasino menyampaikan bahwa penomoran itu lebih belakangan dari tanda tangan, memang itu kebijakan yang mungkin itu khusus atau mungkin tidak semua memakai itu, tapi itu bisa dapat dipahami karena mengingat tata cara pengarsipan itu setiap instansi atau lembaga punya prioritinya sendiri. Jadi kalau memakai istilahnya Pak Kasino tadi yang confident sama non confident itu memang dokumen itu yang secara konsumsi itu memang circle-nya lebih kecil daripada dokumen yang lain. Misal kita sebut saja dokumen keuangan. Dokumen keuangan dimanapun saja pasti circle-nya, pengaksesannya atau distribusinya itu pasti di mana aja itu pasti lebih kecil daripada misal dokumen pengumuman atau dokumen
dokumen data kepegawaian itu pasti itu. Nah, sesuatu yang seperti itu memang kembalinya adalah yang tadi di tata cara itu adalah di proses bisnis dari pengarsipannya. Kalau Pak Kasino tadi kasih gambaran ada 8 tahap itu ya itu memang harus dilakukan juga. Jadi secara aplikasi dia harus ini ngetutno itu apa ya bahasanya menjawab lah mengikuti. Jadi tools yang tadi itu memang harus mengikuti dari SOP yang sudah diterapkan. Kita nyebutnya journey kalau di aplikasi. Jadi tools itu nggak bisa di-define atau di-declare secara top to bottom gitu. Ini ada aplikasi, ini pakai nggak bisa secara itu. Tapi kebalikannya, apa saja yang harus di-provide di aplikasi ini dan aplikasi ini nggak boleh ngapain. Itu harus ditentukan di awal itu tadi sih. Salah satunya aplikasi ini nggak boleh diakses misal nih, diakses dari jaringan Umaha ini. Nah itu kan memang harus diputuskan atau diselesaikan di tahap journey tadi itu. Jadi bukan aplikasinya yang tidak mumpuni atau tidak bisa menjawab, tapi karena memang kebijakannya adalah aplikasi e-arsip itu memang diperuntukkan di jaringan yang ada di Umaha ini. Misal dari luar harus pakai VPN. Nah itu adalah sesuatu yang memang harus diputuskan di awal. Bukan pada saat aplikasi ini sudah jadi, baru dimaksudkan aplikasinya nanti nggak bisa diakses dari luar ya Mas. Nah itu memang beda. Jadi ranah antara aplikasi sebagai tools sama aplikasi sebagai journey atau sebagai SOP yang mewakili kebijakan. Nah itu beda. Misal saya kasih contoh dekatnya ini, kalau di sini mungkin kalau KRS itu bisa melakukan itu harus setelah pembayaran apa enggak Pak ya? Setelah pembayaran kan. Nah sesuatu yang kayak gitu itu kan karena memang kebijakannya itu kan memberikan punishment kepada mahasiswa bahwa dia nggak bisa melakukan KRS sehingga dia tidak punya jadwal karena memang dia belum membayar. Jadi secara aplikasi pun meresponnya seperti itu. Nah, aplikasi bertindak seperti itu adalah representasi dari kebijakan yang sudah diputuskan gitu. Bukan aplikasinya itu kayak gitu semaunya atau nggak bisa ngapain, itu nggak seperti itu. Tapi memang dia harus representatif banget dari kebijakan di lembaga itu. Itu Pak, respon saya. Mungkin ada yang lain untuk diperjelas atau dibantah juga nggak apa-apa. Ya mungkin koreksinya yang dari pengalamannya. Mungkin saya tambahkan ini terkait yang Mbak Iva tanyakan terkait kita sebagai pribadi punya akun untuk browsing atau bahkan untuk register aplikasi lainnya sama kita sebagai karyawan. Nah kalau di Google itu kan setahu saya di Umaha kan udah dikasih Google Education itu kan ya, akun yang pakai @umaha itu. Nah paling tidak itu bisa dimanfaatkan selama proses e-arsip itu tadi belum bisa dimulai. Jadi untuk kerjaan yang sifatnya kantor, pengiriman data antar karyawan, ya udah kita pakai yang @umaha.ac.id itu. Tapi selebihnya nggak apa-apa pakai akun pribadi. Itu salah satu pendekatan yang paling bisa kita gunakan selagi yang e-arsipnya tadi itu belum ada. Itu mungkin Mbak. Mungkin yang untuk lainnya mau nambahin atau bertanya silakan. Mungkin yang lain ada tambahan lagi? Mas Randy mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizka atas pemaparannya. Di sini saya ada pertanyaan ya. Tadi disebutkan bahwasanya dalam kearsipan digital ini untuk resiko manipulasinya ini sangat mudah sekali dimanipulasi ya, terutama misalkan saja surat. Dalam arsip digital itu ketika kita
membuka surat itu kita kan tidak bisa mengetahui mana surat yang asli, mana surat yang kaleng, katakanlah seperti itu. Kalau surat yang berbentuk fisik kan bisa diketahui dari nomornya, tulis tangan, tanda tangannya, tanda tangan basah. Nah, untuk arsip digital ini apakah ada caranya untuk kita mengetahui keaslian dokumen itu? Begitu. Terima kasih. Yang lain mungkin ada yang tanya lagi? Mbak Rizni? Mungkin dijawab dulu, Pak. Oke, untuk Mas Randy mungkin jawaban sederhananya gini, Mas. Setiap dokumen yang diterbitkan itu harus mempunyai semacam rule yang secara uniknya atau secara identifyingnya itu udah dirumuskan secara jeli. Jadi misal kita ambil contoh kalau kita ke tiket ya, ke tiket konser atau tiket apa gitu ya. Nah itu kita yang dicantumkan di situ tidak hanya nomor urut, tapi adalah semacam pengaman yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi bahwa tiket ini itu valid apa enggak. Ini saya kasih gambaran dulu ke tiket ya. Misal acaranya itu kita selenggarakan minggu ya. Terus penjualannya itu adalah sebulan sebelumnya atau seminggu sebelumnya. Nah, dari tiket itu nanti kode di depannya itu kita bedakan. Tiket yang dibeli pada hari Minggu itu misal kita kasih kode XY, Selasa kok kita bedain. Jadi dari pembeliannya saja itu, tiket itu nanti bisa terkategorisasi bahwa dia itu valid apa enggak gitu. Jadi misal ada orang membuat tiket semacam itu, tapi dengan pengkodean ini dibelinya hari Minggu, tapi kok kode depannya tidak XY. Nah itu berarti dia menyalahi rule yang udah kita define atau udah kita sepakati. Nah itu salah satu cara untuk mengamankan bagaimana kita membedakan sesuatu itu asli atau enggak. Ya kita buat semacam identifikasinya itu secara khusus gitu. Itu salah satu pendekatannya. Kalau pendekatan yang secara digitalnya ya kita pasangkan semacam digital signature yang sifatnya unik di setiap dokumennya itu sih. Jadi kalau tadi ada proses alih data konversi atau kita nge-create data, nah di situ dibubuhkan semacam digital signature gitu sih. Itu nanti ada kayak ranahnya sendiri untuk pembuktiannya. Misal kalau kita yang sudah terbiasa mendengar digital forensik, nah itu salah satunya adalah pembuktian untuk itu. Tapi mungkin kalau tahap itu masih terlalu jauh, maka yang paling gampang adalah ya kita memberikan define identifikasi dari awal gitu. Jadi dari awal memang dia udah di define bahwa tiket ini atau dokumen ini itu kodenya itu harus presisi seperti yang kita buat, dan yang kita buat rule-nya itu, peraturannya yaitu harus rahasia, jangan sampai dipublik. Kalau sampai dipublik kan sama aja, berarti mereka bisa niru. Nah itu salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan. Jadi misal surat keputusan pegawai ya, surat keterangan. Nah untuk pegawai yang level ini itu dibedain. Jadi nggak mungkin kalau dia menyatakan ini pegawai dengan level ini tapi kodenya tidak sesuai dengan yang udah ditentukan di awal. Nah itu salah satu pendekatan yang paling umum dipakai sebelum untuk yang ke digital forensik itu sih. Terima kasih. Mungkin yang lainnya ada yang ditambahkan? Mungkin ada tambahan lagi yang mau bertanya? Sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas Rizka, saya ini kan
apa ya, gaptek gitu, katakan begitu ya. Soalnya apa, gini, saya itu jujur aja, setiap materi yang saya berikan sebetulnya akan saya arsipkan menggunakan coding-coding tersendiri. Contoh kalau saya ngajar sampai 8 kelas, ya 14 kelas itu pernah setiap semester itu. Maksudnya saya itu sampai minta diajari Mas Randy cara untuk mengkodingkan agar supaya tidak akhirnya saya pakai Bitly, Mas. Bitly. Nah, pertanyaan saya gini, ketahanan untuk dokumen sendiri itu sampai berapa lama ya? Karena ya jujur aja saya tidak pakai backup ya, hanya mengandalkan pada file-file itu saja. Setelah 2 tahun atau 3 tahun itu hilang dengan sendirinya. Itu benar apa tidak kira-kira? Itu yang saya pakai hanya file coding Bitly itu aja. Terima kasih. Ya, izin untuk menjawab. Jadi tadi kan ada poin yang perbandingan antara yang fisik sama yang digital kan ya. Salah satu poinnya itu ada lifetime. Jadi masa umurnya dari dokumen itu kan tadi kalau di situ saya jelaskan bahwa yang fisik itu jauh lebih unggul daripada yang digital. Itu salah satu asumsinya karena memang tingkat predictable dari yang bisa kita lakukan, tingkat prediksi yang bisa kita lakukan terhadap dokumen fisik sama data digital itu lebih mudah yang secara fisik. Karena ya itu tadi yang Pak Kasino sampaikan bahwa digital itu ya kalau dia terjadi korup ya hilang semua gitu. Sementara kalau fisik kita bisa estimasi ini kertas umurnya udah berapa, dia bakal mengalami perubahan atau mengalami pudar itu berapa lama, itu lebih bisa kita prediksi daripada yang digital. Nah, tapi kalau isu terkait dengan penggunaan masa hardware-nya ya kan, kalau kita ngomong digital kan nanti tidak jauh nanti ngomongnya sama storage, pemakaian hard disk-nya. Nah, kalau dari pengalaman hard disk itu bisa sampai 8 tahun itu dari sisi hardware-nya, tapi dari sisi manajemennya kan hardware itu untuk penyimpanannya, tapi yang pengelolanya ini si Google-nya apa si itunya itu kan punya andil terhadap awetnya hard disk ini juga kan. Nah, itu tidak mesti berbanding lurus. Kalau hardware-nya 8 tahun pasti dia akan 8 tahun karena di situ ada unsur manajemen dari si penyedia aplikasi ininya sih. Tapi kalau secara prediksi terkait lifetime-nya memang yang digital itu lebih tidak bisa diprediksi dari yang fisik ya, karena itu tadi misal ada serangan virus atau dia korup saat nyalakan servernya, nah itu lebih tidak bisa diprediksi dibanding dengan yang dokumen fisik. Jadi memang secara lifetime sih kalau yang saya sampaikan tadi memang lebih unggul yang fisik sih, karena kalau fisik ibaratnya kita tahu oh ini 5 tahun lagi bakal pudar. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, tapi kalau yang digital itu lebih ya kita bisa asumsikan dengan umur si hardware 8 tahun, tapi ketika ada korup atau ada serangan virus ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu, Pak. Itu sih, Pak. Untuk yang lain. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mungkin dari Bapak narasumber mau disampaikan lagi, mungkin ada yang ditambahkan dari materi hari ini. Oke, monggo. Mungkin saya mau tambahkan terkait e-arsip itu ya. E-arsip itu salah satu output dasar yang bisa digunakan untuk manfaat lembaga atau instansi itu adalah semacam ini untuk kontrol and balance. Jadi ketika semua dokumen atau peredaran administrasi itu terrecord dengan baik, maka di situ output yang paling bisa
bermanfaat adalah control and balance. Jadi misal kita ngomong paling gampangnya adalah pemalsuan wewenang atau kebijakan yang disalahgunakan, itu bisa kita tinjau dari historical dokumen yang dihasilkan dari arsip itu. Misal contoh ada tanda tangan yang dipalsukan. Nah, dari tanda tangan yang dipalsukan itu ketika dokumen itu dia sudah memprovide semacam digital signature dan semua dokumen yang dihasilkan itu udah harus digital, maka ketika ada orang memasukkan tanda tangan misal surat keputusan atau apa, itu bisa menjadi itu tadi apa penyeimbang gitu sebagai data pembanding bahwa memang data yang diajukan atau yang diklaim bahwa ini milik Umaha sebenarnya bukan punya Umaha. Itu dari sisi cross check-nya ya. Kalau dari sisi apa benefit lainnya adalah ketika arsip itu sudah terrecord secara baik, terus bisa disajikan secara baik. Dari data itu kita bisa tahu behavior atau perilaku dari pengaksesnya. Jadi misal di situ arsip itu ada yang bersifat surat keterangan pegawai, terus semacam jurnal dan lain-lainnya. Nah, dari itu kalau kita tarik historical dari dokumen itu akan menjadi analitik. Nah, analitik inilah yang nanti akan bisa kita sajikan sebagai bahan untuk menilai behavior dari masing-masing pegawai. Jadi, oh ternyata ada mahasiswa X, dia itu sukanya kecenderungannya itu mengakses jurnal-jurnal tentang IT atau jurnal-jurnal tentang biologi. Nah, terus dari analitik itu nanti kita bisa kasih output bahwa oh ternyata mahasiswa di Umaha itu kecenderungannya itu sering mengakses IT. Nah, dari itu bisa kita jadikan pertimbangan bahwa IT di sini itu jadi rujukan teman-teman atau jadi favorit teman-teman yang sering diakses. Maka kebijakan atau keputusan selanjutnya kita bisa menjadikan data analitik itu sebagai pertimbangan untuk misal saat untuk pengadaan atau kebijakan yang terkait IT, maka dia akan ditingkatkan. Nah, jadi dari analitik yang kita dapatkan itu banyak manfaatnya sebagai bahan pengambil nama kerennya kalau di IT sistem pendukung keputusan gitu. Jadi dari historical tadi itu kalau ditarik itu banyak sekali manfaat untuk dijadikan sebagai sistem pendukung keputusan. Itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang belum jelas yang berkaitan dengan materi yang diberikan Mas Rizka. Bapak Ibu mungkin sudah menerima materi ya dari Mas Rizka ya. Sampun nggih. Oke, mari kita pelajari bersama. Di sini saya tidak menyimpulkan ya. Karena jujur aja saya tentang IT itu gaptek. Bisanya hanya sebagai pengguna, customer saya. Jadi kalau untuk menjelaskan tentang IT, jujur aja saya kebingungan juga. Gitu. Karena saya juga menggunakan saja kadang bingung. Kenapa seperti itu? Kemarin saya contohkan mengenai aplikasi yang berkaitan dengan e-learning dan langitan. Untuk merekap nilai e-learning, waduh luar biasa itu. Ya, ada berapa kolom itu ya e-learning itu. Akhirnya contoh gini, kalau di e-learning, contoh ya, ini sebagai gambaran saja sambil mengisi waktu. Setiap kali perkuliahan itu ada tugas. Setiap kali perkuliahan. Kalau mengajar 16 itu kan termasuk 2 itu
untuk UTS dan UAS. Berarti 14. 14 ini per mahasiswa ya, maksudnya per orang ya, per dosen. 14 tugas itu untuk mahasiswa. Kalau ngajar 5 kelas atau 14 kelas, koreksinya berapa bulan? Berarti kali 14 kali, kalau satu kelas itu seperti saya kemarin ada 36, ada yang 52, berarti satu kelas itu 56 kali 14. Nah ini nanti untuk menyinkronkan agar supaya seperti langitan. Memang desainnya langitan itu sangat fleksibel sekali. Fleksibel dan mudah sangat. Ini Mas Tony saya acungi jempol karena apa? Karena penilaian itu hanya 4 item. Komponen 1, komponen 2, komponen 3, komponen 4. Komponen 1 tugas, komponen 2 UTS, komponen 3 itu tugas, komponen 4 itu UAS. Fleksibel, enak. Katakan itu kalau 100% 35 jadi 70, yang lainnya itu ya 20 sudah menjadi 100. Tapi kalau e-learning SPADA, waduh. Saya kemarin jujur aja ke Dikti ketemu Pak Agus Sumantri. Pak, nggak konsep SPADA kok pusing aku ini. Pusingnya apa? Lah kalau saya itu ngajar 14 kelas, Pak. Kalau per kelasnya itu 52, berapa bulan saya harus koreksi, Pak? Ya nanti tidak tahu itu, ketentuan seperti itu. Dan akhirnya diadopsi di sini ya seperti itu. Hanya nanti kemungkinan harapan saya secara pribadi mungkin secara pribadi ini disinkronkan antara bisa merangkum yang ada di e-learning menjadi simple, bisa di cross dengan yang ada di SPADA atau yang ada di e-learning bisa di cross check simple menjadi langitan. Ini yang kemarin saya anukan Mas Pak Tony. Benar-benar ini saya belum ketemu Pak Agung, mungkin bisa apa enggak. Saya kira karena aplikasi itu bisa Mas Rizka ya. Bisa di ini. Benar saya ya. Karena jujur aja yang koreksi yang ngeluh itu ya. Kalau enggak kemarin yang semester kemarin 14 kelas saya harus minta bantuan, harus memberi biaya orang lain. Ini yang benar-benar ya. Ini yang sederhana sekali ya. Terus mungkin gini Mariska, saya yang berkaitan dengan kearsipan itu kira-kira aplikasi apa yang sederhana bisa kita ya, terutama ini yang berkaitan dengan kearsipan dan perpustakaan sepertinya ya. Karena perpustakaan itu kan jenis bukunya luar biasa banyak ya. Terus juga kearsipan itu jenis suratnya juga banyak. Dalam klasifikasi itu mungkin Mas Risa sudah punya gambaran kira-kira yang paling sederhana itu seperti apa? Oke, itu aja Mas. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Mengklasifikasikan dari jenis-jenis apa dokumen. Terima kasih. Kalau dari pengalaman saya itu pengarsipan itu biasanya memang dia untuk diintegrasikan secara menyatu itu terlalu luas, makanya kebanyakan itu beberapa arsip itu dibedakan biasanya menjadi surat keluar masuk. Surat keluar masuk itu dia punya arsip sendiri biasanya. Itu jadi flow dari penerima frontliner di depan sampai dia boleh diinput ke aplikasi, itu dia menjadi semacam arsip terpisah sendiri. Jadi menyebutnya surat ini arsip surat masuk gitu. Itu dari sisi aplikasi yang paling sederhana digunakan. Memang untuk pengarsipan itu kita harus tahu ranah dari kebutuhan lembaga kita itu sih. Mana memang arsip yang secara daily atau monthly atau bulanan itu sering diakses, sering digunakan. Nah, berangkat dari situ, maka dibikinlah aplikasinya itu. Jadi dia berangkat dari memang habit yang ada dari instansi itu. Misal kalau di mana-mana di setiap kantor itu habit yang paling tinggi itu dimanapun ya terkait surat keluar masuk.
Nah, surat keluar masuk itulah makanya biasanya dia akan dipisah bahwa ini adalah arsip surat keluar masuk. Nah, habit selanjutnya kedua yang umum terjadi di setiap lembaga atau perusahaan itu adalah tentang ini, surat keputusan tentang kepegawaian. Jadi itu kan sifatnya hampir bulanan gitu. Si ini ada penerimaan karyawan baru atau kenaikan. Nah, itu nanti dia dibedakan menjadi arsip tentang kepegawaian. Nah, jadi dari habit yang ada di instansi itulah nanti dia akan tumbuh jadi aplikasi yang dibutuhkan itu. Jadi memang kalau dia integrasikan secara menyeluruh itu memang effortnya lebih luas ketimbang harus kita parsialkan. Misal kalau kita parsialkan menjadi surat masuk itu nanti domainnya ini siapa yang bakal handle itu lebih mudah. Katakan itu frontliner terus ke bagian sekretariat. Nah, terus sementara kepegawaian itu nanti yang handle siapa? Misal kalau di kampus itu nanti di rektor bagian kemahasiswaan atau sumber daya manusia gitu. Nah, jadi berangkatnya adalah parsial gitu. Nah, ketika itu nanti udah menjawab dari habit atau kebiasaan yang ada, nah itu baru kita tarik integrasinya menjadi satu kesatuan gitu. Jadi yang biasa kita mulai untuk di lembaga itu paling dekatnya itu Pak Kasino apa terkait surat keluar masuk sama arsip kepegawaian terkait surat keputusan gitu. Itu Pak Kasino. Sudah. Mungkin ada teman lagi, sampun. Cukup. Oke, untuk dari Bapak Ibu peserta, mungkin ada tambahan pertanyaan lagi. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup acara pelatihan untuk hari ini. Sebelum kita tutup acara, dari panitia dari UMAHA mau ngasih cedera mata ke Bapak narasumbernya. Monggo untuk Bapak Ketua Pelaksana. Monggo Bapak narasumbernya. J. Mungkin terima kasih untuk Bapak narasumber atas penyampaian materi hari ini. Mungkin sudah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perkataan saya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.